Bayangkan Anda berdiri di tengah hamparan pasir yang seperti tidak pernah berakhir. Garis horizon lurus seperti ditarik dengan penggaris raksasa, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, tidak ada gunung besar yang memecah pandangan. Hanya tanah terbuka, datar, sunyi, dan udara panas yang bergetar di kejauhan seperti pemandangan yang diproduksi ulang dari mimpi yang terlalu asing. Anda berdiri di Sahara, gurun terbesar di dunia. Namun hal yang pertama kali menghantam bukanlah pemandangannya, bukan panasnya, bukan pasirnya, tetapi sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Kesunyian yang tidak normal. Kesunyian yang terasa seperti sesuatu yang hidup. Di banyak tempat di bumi, bahkan di daerah yang paling terpencil sekalipun, alam biasanya memiliki suara yang mengisi ruang. Di hutan, dedaunan bergesekan. Di pegunungan, angin menampar tebing tinggi dan menghasilkan gema panjang. Di pantai, suara ombak datang tanpa henti. Namun di Sahara, suara seperti menghilang. Gurun ini adalah salah satu tempat paling senyap yang bisa dialami manusia secara langsung. Angin desert kadang bergerak, tapi seringkali ia membawa diam yang tidak berubah menjadi bunyi apapun. Tidak ada pepohonan untuk mengeluarkan suara, tidak ada semak yang merunduk dan mencicit, tidak ada suara sungai, air, burung, serangga, atau gerakan hewan besar yang mengisi lanskap. Saat siang hari yang ekstrim, makhluk hidup justru menghilang dari permukaan dan bersembunyi di bawah bayangan kecil yang sulit ditemukan. Dunia jadi kosong dan keheningan menjadi penguasa. Di padang terbuka ini, suara terbesar seringkali justru berasal dari tubuh sendiri. Seseorang yang berjalan sendirian di gurun bisa mendengarkan nafasnya sendiri seolah terdengar keras seperti mikrofon diarahkan ke paru-paru. Detak jantung terasa terlalu nyata, seakan-akan seseorang memompakan hidupnya sendiri dalam ruang gema pribadi. Keringat yang turun di kulit bahkan bisa terdengar seperti percikan kecil karena tidak ada suara lain yang bersaing dengan frekuensi tubuh. Orang yang belum pernah merasakan kondisi seperti ini sering tidak percaya bahwa tubuh manusia bisa terdengar sampai begitu dekat. Tetapi otak kita menjadi peka ketika tidak ada suara eksternal yang menjelaskan keadaan lingkungan. Keheningan Sahara bukan hanya ketiadaan suara, ia adalah kondisi sensorik ekstrim. Tubuh manusia sejak ribuan tahun berevolusi dalam dunia yang penuh suara alami. Otak membutuhkan suara untuk memastikan bahwa lingkungan aman. Ketika tempat menjadi terlalu senyap, sistem saraf mulai bekerja dengan cara yang tidak biasa. Otak mulai mencari suara yang tidak ada. Suara angin kecil tiba-tiba menjadi seperti suara langkah makhluk yang tidak terlihat. Gesekan butiran pasir menjadi seperti gumaman dari tempat jauh. Seseorang yang berada terlalu lama dalam keheningan ini dapat mulai mendengar sesuatu yang sebenarnya pernah ada. Fenomena ini sudah dikenal dalam ilmu psikologi sebagai halusinasi pendengaran akibat kekurangan stimulasi sensorik. Ada penjelajah gurun yang melaporkan bahwa pada malam tertentu mereka mendengar suara seperti percakapan samar, suara musik sangat jauh, seolah ada kehidupan tak terlihat di luar pandangan. Ketika diperiksa, suara itu tidak ditemukan. Tidak ada hewan, tidak ada manusia, tidak ada sumber apapun. Yang ada hanyalah otak yang mulai memproses sunyi sebagai ancaman dan akhirnya menciptakan suara sendiri untuk menenangkan sistem kewaspadaan primitif. Keheningan Sahara sebenarnya tidak benar-benar pasif. Ia adalah ruang yang menguji keseimbangan mental seseorang. Seperti ruang anekoik raksasa di alam terbuka. Namun ironi terbesar adalah bahwa meskipun Sahara begitu sunyi, suara yang muncul justru bisa melaju sangat jauh. Di kota, suara mati terserap oleh bangunan dan dinding. Di hutan, vegetasi meredam suara. Di pegunungan, bebatuan menahan frekuensi. Tetapi di Sahara, lanskap terbuka seperti auditorium raksasa tanpa dinding, tanpa pohon, tanpa penghalang.
Suara kecil dari manusia atau hewan bisa melaju kilometer jauh tanpa kehilangan banyak energi. Ada catatan sejarah tentang pasukan gurun yang bisa mendengar musuh bergerak dari jarak sangat jauh hanya karena suara roda besi, kuda, atau orang berjalan menyusuri pasir merambat tanpa banyak hambatan akustik. Ini menunjukkan bahwa Sahara bisa menjadi tempat paling senyap, sekaligus tempat di mana suara bisa terdengar paling jauh. Di beberapa bagian gurun, dunia akustik Sahara menjadi semakin aneh. Ada bukit pasir tertentu yang dapat menghasilkan suara rendah seperti dengungan bass, suara trompet jauh, bahkan seperti mesin jet yang melintas di udara. Fenomena ini nyata dan dikenal sebagai singing dunes. Ketika pasir tergelincir dari puncak bukit dengan kondisi tertentu, permukaan butiran kuarsa akan bergesekan dan menghasilkan resonansi yang diperkuat oleh struktur bukit. Suaranya bisa berlangsung beberapa detik, bahkan beberapa menit. Marco Polo menuliskan dalam catatannya bahwa suara tersebut terdengar seperti nyanyian roh yang berteriak dari perut bumi. Dalam budaya gurun kuno, suara ini dianggap sebagai komunikasi dari dewa gurun atau suara jin yang marah. Ilmu modern baru memahami bahwa suara tersebut berasal dari gesekan partikel yang bergerak serempak. Sesuatu yang ilmiah, tetapi pengalaman mengalaminya tetap terasa mistis, terutama jika seseorang mendengarkannya tanpa mengetahui penjelasan rasional di baliknya. Keheningan Sahara tidak selalu seperti sekarang. Ini adalah hasil evolusi planet dalam kurun waktu ribuan tahun. Sekitar 10.000 tahun lalu, Sahara bukan gurun. Ia adalah tanah hijau dengan padang rumput, sungai, danau yang luas, hutan, gajah, badak, kuda Nil, dan kebudayaan manusia yang hidup di dalamnya. Ada lukisan gua yang menggambarkan perahu, upacara ritual, dan kehidupan sosial. Orang-orang berburu, memancing, bercocok tanam, dan membangun peradaban kekil. Dunia ini bukan sunyi seperti sekarang, tetapi penuh suara kehidupan. Namun bumi berubah secara perlahan karena siklus iklim yang sangat panjang dipengaruhi oleh perubahan orbit bumi, kemiringan sumbu rotasi, dan distribusi radiasi matahari. Sahara menjadi kering, sungai mati, dan suara alam yang dulu mengisi ruang perlahan menghilang. Apa yang tersisa sekarang adalah kesunyian yang terasa seperti teater alam yang telah selesai pertunjukannya. Dan ketika seseorang berdiri sendirian di gurun pada malam hari yang dingin, kesunyian itu terasa seperti sesuatu yang lebih daripada sekedar kondisi fisik. Di kota atau desa, kesunyian berarti tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara manusia, tidak ada aktivitas. Tetapi di Sahara, kesunyian terasa seperti ruang kosong yang siap menelan suara apapun yang berani muncul. Udara di gurun juga berubah secara dramatis. Pada malam hari, suhu bisa turun puluhan derajat dalam beberapa jam, membuat suara merambat berbeda dari siang hari. Kadang, suara dari kejauhan terdengar jelas seperti berada dekat telinga, sementara suara dari jarak dekat justru terdengar seperti jauh. Dunia akustik Sahara bukan hanya senyap, tetapi juga membingungkan. Ia tidak mengikuti intuisi sehari-hari manusia yang dibentuk oleh lingkungan perkotaan dan pedesaan. Dalam kondisi seperti ini, orang bisa menyadari satu hal, bahwa selama ini kita hidup dengan kesadaran yang selalu bergantung pada suara. Ketika suara hilang, kita tidak hanya menghilangkan informasi, tetapi juga menghilangkan rasa bahwa kita berada di dunia yang dikenal. Keheningan Sahara memaksa manusia berhadapan dengan sesuatu yang jarang dialami, pikiran sendiri. Tanpa suara yang datang dari luar, dunia internal menjadi semakin keras. Kekhawatiran kecil menjadi seperti gemuruh. Pertanyaan tentang arah perjalanan menjadi seperti instruksi militer. Nafas sendiri terdengar seperti sesuatu yang terpisah dari tubuh. Banyak penjelajah gurun yang mengakui bahwa tantangan terbesar berada di Sahara bukanlah panas, bukan badai pasir, bukan dehidrasi, melainkan menjaga agar pikiran tetap stabil ketika dunia di luar diam 1000 bahasa. Keheningan ini bukan sekedar pengalaman sensorik, ia memancing perenungan metafisik.
Di tengah padang luas yang tidak bergerak, manusia mulai merasa kecil, bukan hanya secara fisik, tetapi juga eksistensial. Tidak ada dinding kota, tidak ada suara keramaian, tidak ada tanda bahwa dunia peduli pada keberadaan seseorang. Di Sahara, seseorang dapat merasakan bahwa dirinya hanyalah satu titik kecil di permukaan planet yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Keheningan gurun tidak hanya menghampiri telinga, tetapi juga menyentuh pemahaman tentang tempat manusia dalam semesta. Keheningan Sahara bisa membuat seseorang merasa bebas, tetapi juga bisa membuat seseorang merasa terisolasi. Ia bisa menjadi tempat yang penuh kedamaian, tetapi juga tempat di mana pikiran paling gelap muncul tanpa filter. Itulah keunikan ekstrim gurun ini.